Bersih kotaku, dan indah hatiku Kabupaten Grobogan tahun ini targetkan kembali meraih Adipura. Grobogan, Jateng TV Channel. Siapa yang tidak ingin kotanya nampak bersih dan indah? Di setiap sudut kota tampak panorama elok dipandang mata, serta nyaman dan asri untuk dilalui. Dengan kondisi kota yang bersih dan indah, masyarakat akan semakin bersemangat dalam memiliki serta menjaganya. Dengan demikian roda ekonomi juga semakin berkembang. Itulah salah satu kenapa pemerintah pusat mencanangkan adanya program Adipura. Perlu diketahui bahwa Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan harapan kota yang ada di Indonesia bisa berhasil dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup. Dalam catatan sejarah, Adipura sudah dimulai sejak tahun 1986 dan sempat berhenti pada tahun 1998 karena beberapa faktor. Dan pencanangan Adipura kembali dilaksanakan pada tahun 2017. Selama ini Kabupaten Grobogan telah berhasil meraih Adipura sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 2019, 2010, 2012 dan 2013. Kemudian terakhir pelaksanaan itu digelar pada 2016, namun tak membuahkan hasil. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Grobogan menargetkan bisa meraih kembali Piala Adipura. Lantaran sudah 9 tahun tak diraih. Untuk itu DLH fokus pembenahan, mulai dari mempercantik kota, memanfaatkan TPA dan mengelola bank sampah. Berbagai upaya kini kembali dilakukan untuk bisa meraih kembali penghargaan itu. Saat ditemui di ruang kerjanya dalam acara podcast, Kepala DLH Kabupaten Grobogan Prasetyo Agus Nugroho SHMH yang didampingi Kasih Pemeliharaan Lingkungan pada bidang tata lingkungan DLH Grobogan Sodik Rianto ST, menyampaikan bahwa terwujudnya penghargaan Piala Adipura adalah kerjasama antara DLH dan OPD lain yang ada di Grobogan, serta peran stakeholder serta masyarakat itu yang juga lebih penting. Penghargaan Adipura yang terakhir kami dapat hanya syarat sebelumnya. Adipura cuma dilihat kondisi existing di daerah. Apakah daerah itu bersih atau tidak, memiliki TPA yang terawat atau tidak. Tetapi sekarang, melalui Jakstrada jadi pegangan utama untuk menilai daerah. Jakstrada ini berkelanjutan sampai 2025 nanti. Jelas Agus Prastowo bobot paling besar dalam kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Jakstrada TPA, yakni 11 poin. Karena sejak 2017 kami sudah memiliki TPA di Ngembak, Kecamatan Purwodadi, tinggal memanfaatkannya, imbuhnya. Sedangkan syarat lain adanya ruang hijau terbuka 40%. Sedangkan Grobogan sudah mencapai 16%. Untuk mengetahui sejauh mana target penataan kota serta pemenuhan ruang hijau terbuka, serta harapan ke depan kota Purwodadi Grobogan setelah berhasil meraih Piala Adipura.
Silahkan ikuti acara podcast Kepala DLH Kabupaten Grobogan dengan dipandu Imam Suranto, reporter Jateng TV Channel. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, khususnya warga Grobogan, salam sehat selalu. Semoga aktivitas pada hari ini semuanya tetap sehat-sehat saja, dan jangan lupa tetap jaga stamina dan selalu berdoa. Baik, pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, khususnya warga Grobogan, berbicara dengan keindahan tata ruang serta pemeliharaan kota yang ideal, itu tidak lepas dengan adanya penilaian Adipura. Pemerintah sudah memulai kegiatan Adipura sejak zaman Orde Baru, tepatnya antara tahun 1986, dan itu digulirkan dalam rangka kota yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, semakin tertata dan sangat indah. Kemudian sempat berhenti dan dimulai lagi pada tahun 1998, Adipura dilaksanakan kembali, dan saat ini pemerintah Grobogan di tahun 2022 telah berhasil meraih Adipura. Oke, untuk pahamnya agar masyarakat apa itu sebetulnya Adipura dan peran pemerintah serta masyarakat untuk mempertahankan dan meraih Adipura itu seperti apa. Di sebelah kanan saya ada beliau, Bapak Nugroho Agus Prastowo, sarjana hukum, magister hukum. Beliau adalah Ketua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, dan seluk-beluk beliau seputar lingkungan hidup sangat paham sekali. Dan didampingi sebelah kirinya ada beliau Pak Sodri Prianto, sarjana teknik, dia bidang pengendalian lingkungan pada Dinas Pengendalian Lingkungan yang berada di lingkungan hidup Kabupaten Grobogan. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, pemirsa, kita bincang-bincang dengan beliau Pak Agus. Pak Agus, peran pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup untuk meraih Adipura itu seperti apa, Pak Agus? Dan peran stakeholder termasuk OPD yang ada di Kabupaten Grobogan itu untuk mempertahankan atau meraih Adipura itu seperti apa, dan sejauh mana peran masyarakat untuk bisa mendapatkan Adipura? Bisa dijelaskan, Pak Agus, kepada pemirsa Jateng TV khususnya warga Grobogan? Terima kasih pemirsa TV Jateng yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup bersama masyarakat juga stakeholder yang lainnya, alhamdulillah berusaha untuk mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan dan Kota Purwodadi pada khususnya. Terkait dengan Piala Adipura atau penghargaan Adipura adalah penghargaan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kota di seluruh Indonesia, di kabupaten kota yang ada, terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini adalah pengelolaan kebersihan, pengelolaan ruang terbuka hijau, pengelolaan lingkungan hidup yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sanitasi lingkungan. Jadi, dan ini tidak mudah karena kami tidak mungkin berhasil jika peran serta masyarakat dan stakeholder ini tidak mendukung kami dalam menciptakan kebersihan lingkungan, menciptakan ruang terbuka hijau yang indah, yang asri, serta kerindangannya terjaga. Untuk itu, maka Dinas Lingkungan Hidup berkomunikasi dengan stakeholder dan masyarakat. Artinya bahwa untuk penilaian-penilaian itu kami berharap bagaimana masyarakat di dalam mengelola kebersihan. Mengelola kebersihan ini harus kita mulai dari sumbernya, Mas. Jadi kalau sumbernya dalam hal ini bisa sampah masyarakat, bisa industri-industri yang lainnya. Artinya jika sumber sampah ini ada di masyarakat, di rumah tangga, atau sumber sampah itu ada di industri, maka para pihak ini harus mengelola persampahan dan lindahnya secara optimal. Artinya jika pengelolaan sampah dari sumbernya baik, maka kebersihan ini akan terjaga. Demikian juga di dalam mengelola ruang terbuka hijau. Jadi kebutuhan atau kualitas udara kita bisa kita pertahankan jika
masyarakat dan stakeholder ini menjaganya. Bagaimana kita menjaga taman-taman yang ada di Kota Purwodadi di samping sebagai penyediaan pariwisata di dalam kota, juga sebagai sarana edukasi kepada anak-anak didik kita yang ada di sekitar Kota Purwodadi. Itu artinya melibatkan sekolah adiwiyata atau sekolah-sekolah yang ada di Kota Purwodadi. Itu Mas, jadi tanpa peran serta Bapak Ibu guru kami juga sangat kesulitan. Itu peran masyarakat, baik itu stakeholder yang ada, masyarakat serta dunia pendidikan. Kalau di Grobogan itu sekolah yang sudah meraih adiwiyata itu SMA atau SMP mana saja Pak Agus yang itu mendukung program Adipura? Ada beberapa sebenarnya yang sudah mendapatkan piala adiwiyata baik itu nasional, provinsi maupun kabupaten. Di antaranya ada SMP 1 Purwodadi, ada SMA Torong. Namun yang paling hebat Mas, pada periode tahun 2022 ini ada 3 sekolah adiwiyata, yaitu untuk adiwiyata mandiri itu dipegang oleh SMA Negeri 1 Geyer. Oh, SMA 1. Ya. Yang kedua untuk adiwiyata nasional kita mendapatkan SMP Negeri 1 Penawangan, juga SMP Negeri 1 Wirosari. Jadi alhamdulillah beberapa, dan ini harus kita kembangkan di sekolah-sekolah yang lain agar keberadaan atau saat sekarang keadaan lingkungan hidup, kalau kita menyebutnya rona awal saat sekarang, yang mana sementara ini baik kualitas udara maupun kualitas air maupun tutupan lahan kita masih pada angka yang aman, yaitu berkisar sekitar 78%. Nah, ini harus kita pertahankan agar Kabupaten Grobogan atau Kota Purwodadi ini menjadi kota layak huni dan layak untuk berinvestasi. Kemudian ke Pak Sodik, peran tata lingkungan Pak Sodik dalam hal meraih atau mempertahankan Adipura itu di sisi mananya yang perlu dikembangkan atau diberikan suatu inovasi itu, termasuk kira-kira untuk Kabupaten Grobogan untuk penilaian hari itu ada kesulitan, misalkan ada kesulitannya tuh di mana ya setelah yang satu ini dulu. Suwe ora ketemu Cak Ayu, gawe kangen ning atiku. Tak suwun rinten lan delu mamujiku manghi ora ayu. Lah piye kena-kenae yo kene tak anti-anti kabare. Ora esok ora sore mung kelingan tak solapane. Oke, Pak Sodik bisa menjelaskan ke pemirsa Jateng TV khususnya warga Grobogan, titik tekannya di mana untuk penataan kota supaya ideal gitu kan? Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Dinas kepada pemirsa TV Jateng bahwa Adipura ini adalah penghargaan bergengsi dari pemerintah pusat. Artinya tata lingkungan yang harus kita siapkan pertama adalah kebersihan. Karena titik berat dari Adipura adalah kebersihan kota. Walaupun ada kota kecil, kota sedang dan lain sebagainya, maka kebersihan menjadi tolok ukur pertama. Iya, artinya penilaian itu gitu, tetapi kayaknya saat ini memang di kebersihan. Iya. Maka strategi kita dalam menyiapkan Adipura adalah kebersihan itu dilaksanakan dari sumbernya, bukan dari endingnya, tapi sumbernya sudah kita kelola dengan baik. Walaupun
kita pemerintah daerah tetap harus melayani kebersihan itu dari hulu sampai hilir. Iya. Tapi titik awalnya adalah dari sumbernya. Iya. Kemudian selain kebersihan ditekankan pada RTH-nya, Iya. penghijauannya. Karena suatu kota yang rindang, sejuk dan humanis maka itu akan mendukung mendapatkan adipura itu. Artinya tata lingkungan yang harus disiapkan adalah dari kebersihan, Iya. RTH-nya dan pendukung-pendukung yang lainnya. Sebentar ya. Iya, saya lihat kalau untuk Kota Purwodadi itu penataan lingkungan kaitan dengan sampah itu di daerah kawasan itu kesadarannya sudah mulai tumbuh. Apalagi jalan-jalan protokol itu saya lihat sudah bersih. Tinggal di kawasan pasar Pak Sodik. Bagaimana Pak Sodik mensikapi ini untuk pengelolaan di kawasan pasar? Apakah ini jadi kendala atau saat ini dalam hal penilaian lancar-lancar saja? Atau seperti apa peran dalam hal ini Disperindak Kabupaten Grogol dalam mendukung serta menyongsong adipura supaya kita di tahun 2022 ini bisa meraih? Pak Sodik, Terima kasih. Kaitannya dengan pasar, memang kita dinas lingkungan hidup itu tidak bisa sendiri. Iya. Harus menggandeng siapapun yang mencintai lingkungan. Terkait dengan pasar, pasar adalah salah satu instansi yang menghasilkan sampah luar biasa. Karena setiap hari mereka menghasilkan sampah dari kegiatan perdagangan itu. Maka ketika Adipura kemarin itu kita bersinergi dengan Disperindak dalam pengelolaan sampah pasarnya. Karena selama ini kita sudah bersinergi. Karena sampah dikelola oleh Disperindak dari sumbernya, kemudian kita sebagai dinas yang mengelola sampah kita bekerja sama untuk dikelola lebih awal dulu, baru residunya yang terakhir bisa diangkut oleh DLH dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Iya. Sebenarnya itu. Iya. Artinya untuk tahun ini nggak ada kendala Pak Sodik ya dalam hal penanganan sampah di kawasan lingkungan pasar itu nggak ada kendala. Insya Allah tidak ada kendala, baik-baik saja. Dalam rangka mewujudkan adipura maupun tidak ada adipura. Artinya setiap hari memang harus tidak ada masalah dalam pengelolaan sampah. Kembali ke Pak Agus. Sekarang peran masyarakat Pak Agus yang perlu ditekankan ketika nanti Grobogan bisa kembali lah meraih adipura setelah tahun 2017 kemarin, itu kira-kira peran masyarakat yang perlu ditekankan lagi seperti apa Pak Agus, bisa disampaikan ke pemirsa Jawa Tengah khususnya warga Grobogan? Ya, terima kasih. Jadi Dinas Lingkungan Hidup sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, termasuk di dalamnya masyarakat. Artinya begini, beberapa kampung-kampung atau wilayah yang ada di sekitaran Kota Purwodadi kita telah membentuk bank-bank sampah, juga KSM. Jadi suatu contoh ada bank sampah Samba Indah, ada bank sampah Kuripan, ada KSM Danyang, ada KSM Getas. Artinya kami berusaha lebih dekat kepada masyarakat untuk mengelola sumber sampah sehingga menjadi sesuatu yang kemarin itu sampah itu kayaknya tidak punya nilai ekonomis. Maka saat sekarang kita mengupayakan agar masyarakat terdidik, terlatih untuk mengelola sampah. Ya, maka kalau dulu sampah ini sesuatu yang kotor, maka insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang kita bisa mengelola sampah menjadi berkah. Artinya yang kita kirim ke TPA itu hanya residunya, yang lain bisa kita buat 3R, ya, baik itu reuse, recycle maupun reduce. Jadi bisa kita sampah itu terutama sampah plastik bisa kita gunakan lagi, reuse, kita reduce, bisa kita bentuk menjadi vas bunga, bisa menjadi recycle, bisa menjadi recycle itu bisa menjadi solar contohnya semacam itu. Jadi di TPA itu sudah kita buat, jadi ada inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup, sampah-sampah plastik itu kita optimalkan yang saat sekarang bisa salah satunya bisa menjadi solar itu tadi, BBM solar itu, walaupun oktannya juga masih tinggi, tapi inilah cara kami untuk mengurangi sampah. Terus pertanyaan lagi Pak Agus, mungkin nanti bisa dilengkapi Pak Sodik.
itu indikator penilaian Adipura itu apa saja. Terus tim penilaiannya itu dari akademis atau dari mana saja nggih setelah yang satu ini. Pemirsa Jateng TV, khususnya warga Grobogan, di tahun 2017 Kabupaten Grobogan telah berhasil meraih Adipura, dan Tugu Adipura cukup bagus sekali. Jadi dari arah barat kalau mau ke Semarang masuk di Ngelejo tepatnya, itu masyarakat akan tahu monumen Adipura di sana. Nah, kita tanya sama beliau, Pak Agus, Pak Sudik, kira-kira indikator penilaiannya itu di sisi mana? Terus siapa tim penilainya? Kaitannya dengan Adipura itu berhasil atau tidaknya? Silakan Pak Agus, kemudian nanti dilengkapi Pak Sudik. Ya. Benar sekali. Jadi walaupun di masa COVID-19 yang hampir 2 tahun lebih ini, kami Dinas Lingkungan Hidup tidak berhenti dalam mengelola sampah, baik itu sampah COVID maupun sampah yang bersumber dari rumah tangga maupun dari industri. Jadi penilaian Adipura itu saat sekarang memang lebih tertuju pada kebersihan lokal. Jadi kebersihan kota itu harus benar-benar bersih, dan kita juga di samping kebersihan juga kita memperhatikan sanitasi lingkungan, kebersihan lingkungan itu sendiri. Juga tadi disampaikan ada kerindangan, ada kenyamanan, dan beberapa instrumen yang itu intinya bahwa Kota Purwodadi layak menjadi kota hunian. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Sehingga terima kasih kepada masyarakat Kota Purwodadi dan Kabupaten Grobogan bahwa kita mengelola lingkungan tidak hanya pada momen-momen tertentu, tetapi setiap hari kita wajib menjaga kualitas lingkungan kita, baik itu kebersihannya, kualitas udaranya, kualitas airnya, sehingga penataan lingkungan baik itu yang ada di Kota Purwodadi maupun di Kabupaten Grobogan. Itu jadinya artinya bahwa semua pihak harus kita libatkan. Betul. Jadi kalau kita tidak melibatkan semua pihak, kita sangat kesulitan. Saya rasa beberapa instrumen itu atau parameter itu yang menyebabkan kita nantinya insya Allah akan mendapatkan piala Adipura dari pemerintah pusat. Tim penilainya kira-kira dari mana saja Pak? Untuk penilaiannya itu meliputi dari juri atau tim penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup, juga ada dari DHPROD, juga ada dari akademisi dan beberapa instrumen yang mana parameternya sudah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, parameter penilaiannya. Sehingga saya yakin bagi teman-teman kabupaten kota yang mendapatkan piala Adipura, memang kotanya bisa kita bertanggungjawabkan. Pak Sudik mungkin bisa melengkapi. Sedikit menambahkan bahwasanya penilaian Adipura ini menjadikan cambuk bagi kita. Artinya setiap hari pun kita sudah melaksanakan kebersihan, kebersihan sampah, motivasi ya, artinya satu motivasi, menjaga kerindangan dan lain-lain. Artinya itulah jiwa kami Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan instrumen-instrumen yang ada di Adipura, walaupun tidak ada penilaian. Maka yang saya sebutkan tadi bahwa ini menjadi cambuk bagi kita untuk tetap meningkatkan setiap langkah kita untuk menuju lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam penilaian itu kan 20% ada ruang hijau. Kalau Purwodadi itu kira-kira dalam penilaian tahun ini sudah memenuhi target persentase itu belum Pak Agus? Memang sesuai dengan Permen PU bahwa RTH itu diwajibkan disediakan oleh pemerintah
kabupaten atau kota itu 20%. Iya. Namun kami saat sekarang belum bisa memenuhi target RTH yang 20%, baru sekitar 14%. Ya. Jadi untuk itu kami juga berupaya beberapa tahun ke depan kita upayakan untuk RTH yang ada di Kota Purwodadi bisa memenuhi 20%. Demikian juga untuk RTH yang harus disediakan masyarakat yang sebesar 10%. Jadi RTH privat itu juga harus 10%. Artinya kalau RTH privat atau pribadi ini bisa 10%, RTH yang disediakan pemerintah 20%, artinya 30% ini tetap menjaga kualitas udara yang ada di Kota Purwodadi. Artinya berkesinambungan Pak Gus ya Mas ya. Berkesinambungan. Jadi masyarakat ketika punya lahan dalam membangun itu pola lahan hijau itu juga diperhatikan Pak Gus ya. Meskipun itu tanah pribadi, artinya sesuai peraturan dari kementerian, dari Perda itu minimal 10% ya. 10% dari tanah yang dibangun atau diinvestasikan itu adalah lahan hijau. Seperti itu Pak Gus ya. Jadi kami juga Pemkab Gerobokan telah membuat beberapa perda, baik itu perda RPPLH, baik perda RPPLH dalam perda rencana pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup maupun PPLH-nya sendiri, pelaksanaan dari LPPH sendiri juga diikuti dengan perda pengelolaan sampah, juga perda pengelolaan TPA. Di samping itu juga kita ada peraturan Bupati yang mendukung bagaimana upaya pengelolaan hidup yang ada di Kabupaten Gerobokan. Oke, ya. Sejauh ini Pak Agus, untuk meraih Adipura, peran stakeholder, terutama OPD yang terkait itu untuk meraih Adipura di tahun 2022 ini, kira-kira mereka seperti apa Pak Agus setelah yang satu ini ya? Suwe ora ketemu Cak Ayu gawe kangen ning atiku tak suwun rinten lan delu mamujiku manghiyo rayu. Ya, silakan Pak Agus, nanti bisa ditambahin Pak Sodik tentang peran serta OPD dalam mensukseskan atau meraih Adipura untuk tahun 2022 ini. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah untuk penilaian Adipura pada tahun 2022 ini teman-teman OPD semuanya menyengkuyung. Jadi baik itu Seda yang menjadi salah satu titik pantau, juga pasar-pasar yang bekerja sama dengan Disperindak, juga terkait dengan sanitasi dan beberapa yang lain, termasuk di dalamnya sekolah-sekolah. Jadi kami berkomunikasi dengan Disdik bagaimana agar sekolah-sekolah ini di dalam penyediaan informasi ataupun pengelolaan lingkungan hidup yang ada di lingkungan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar juga sudah lancar. Artinya bahwa kita semua stakeholder yang ada di Kabupaten Gerobokan siap untuk mendapatkan Piala Adipura pada tahun 2022 ini. Pak Sodik bisa menambahkan? Baik, seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala Dinas bahwa semua OPD mendukung pencapaian Adipura. Tapi yang lebih kami tekankan bahwa dari semua pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan contoh. Artinya di tempat tinggal masing-masing pun mereka menjadi pelopor untuk memberitahukan bahwa ini loh sebenarnya seperti ini. Maka baik OPD maupun semua karyawan-karyawan di Dinas Lingkungan Hidup ikut menjadi pelopor dalam meraih Adipura. Demikian. Ya, oke, mungkin ke depan Pak Agus setelah Adipura ini diraih kembali Kabupaten Gerobokan, termasuk ke depan penyediaan ruang hijau kan masih kurang tadi, kan capaiannya baru sekitar 14% ya. Itu kira-kira ruang hijau sebelah sisi mana Pak Agus yang akan ditargetkan di LH untuk memenuhi 20% tadi?
Terima kasih itu ya. Jadi kami sudah berkomunikasi tadi dengan beberapa stakeholder yang ada, dengan DPPKAD dan beberapa teman-teman yang ada, bahwa nantinya insya Allah secara bertahap nanti akan ditambah. Jadi di dalam RPJMD Kabupaten Gerobokan dan dalam hal ini visi misinya Ibu Bupati, bahwa tahun 2025 insya Allah RTH yang 20% itu akan kita penuhi. Dalam hal ini ada beberapa nantinya taman-taman yang akan kita selesaikan. Suatu contoh, ada taman lansia yang akan kita selesaikan, ada taman Halue, dan beberapa taman yang insya Allah itu kedepannya akan memenuhi 20% dari wilayah yang ada di Kota Purwodadi. Artinya kita optimis bagaimana kita mengajak stakeholder, mengajak masyarakat untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan kerindangan kita. Artinya kalau semua stakeholder ini berperan serta, insya Allah kedepannya tidak perlu kita jaga ke piala di Purang. Itu merupakan gaya hidup warga Kota Purwodadi untuk mengelola lingkungan yang lebih sehat, lebih nyaman, dan lebih bersih. Itu aja harapan kami. Jadi insya Allah kita ke depan bersama masyarakat, stakeholder selalu memperhatikan kenyamanan agar Kota Purwodadi menjadi kota yang layak. Pak Sodik bisa menambahkan berkaitan dengan penataan lingkungan. Saya lihat kalau sekitar kawasan Simpang 5 itu sudah ready, bagus untuk target dari Bendera Adipura masuk. Ini yang kawasan area ke barat, Pak Sodik, mungkin ada perencanaan lain yang kawasan Gajah Mada, sebelah baratnya Pasar Agro, itu kan sekarang sudah mulai muncul PKL baru, dan di kawasan depannya lahan milik PLN itu sangat sebanyak semak-semaknya itu sudah ada komunikasi dengan OPD terkait dalam ini Disperakrin atau PUPR untuk menata kawasan Gajah Mada itu, Pak Sodik? Tentunya terkait dengan Kota Purwodadi yang sebelah barat sana, bahwa tetap kita rencanakan untuk kerindangannya, karena tahun kemarin itu ada pelebaran jalan dan kita sudah mewanti-wanti untuk tetap menjaga kerindangan, dan hasilnya sekarang sudah lumayan. Kerindangannya yang awalnya itu dipotong sekarang sudah tumbuh kembali karena proses dari pelebaran. Terkait dengan PKL itu memang itu menjadi PR bagi kita bersama bersama. Tidak hanya DLH, karena memang itu bukan kewenangan dia, tetapi DLH berkaitan dengan terkait dengan lingkungan pasti akan mengkomunikasikan dengan OPD terkait. Di sekitar Pasar Agro dan ke barat itu memang harus kita jaga kerindangannya untuk mendukung iklim lingkungannya. Maka kami LH menggandeng dengan pegiat lingkungan, salah satunya pegiat lingkungan yang memang mewanti-wanti. Contoh dari SMK Pembangunan Nasional itu bertahap, mereka setiap tahun menanam pohon di kanan kiri jalan, lurus jalan. Itulah pegiat-pegiat yang luar biasa untuk menciptakan iklim lingkungan yang baik. Agus, bisa ditambahkan, ini mungkin punya rengstra untuk menata kawasan Gajah Mada, Pak Agus? Terima kasih. Jadi untuk kawasan Gajah Mada sebenarnya kami sudah berkomunikasi baik itu dengan teman-teman dari Satpol PP, bagaimana menertibkan bahu jalan agar tidak sembarangan untuk muncul tanpa izin. Jadi kami berupaya untuk seperti itu. Dengan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, kami juga sudah berupaya bagaimana agar penataan ruas jalan Gajah Mada yang saat sekarang tumbuh sedikit demi sedikit, PKL yang itu harus kita tertibkan, dan itu menjadi PR kita bersama. Kedepannya insya Allah kami nanti mencoba untuk berkomunikasi dengan para pihak agar menjaga Kota Purwodadi yang sudah semakin indah, semakin nyaman, dan semakin rindang. Ya, pemirsa Jateng TV, khususnya warga Gerobokan, ternyata Adipura itu merupakan satu motivasi untuk menata kawasan lingkungan dan juga pribadi-pribadi yang ada di masyarakat Gerobokan, bagaimana bisa bergaya hidup sehat untuk mengendalikan penyakit dan menekan yang saat ini baru tren penyakit stunting.
sehingga masyarakat bisa sejahtera dengan menata kawasan lingkungan, memanfaatkan sampah menjadi nilai ekonomis. Seperti itu Pak Agus, jadi itu merupakan motivasi lah Adipura itu agar masyarakat bisa bergaya hidup bebas dan punya nilai ekonomis tadi. Mungkin harapan terakhir untuk masyarakat Grobogan setelah tahun 2022 ini Adipura bisa kita raih kembali. Pak Agus bisa memberikan harapan, nanti bisa dilengkapi Pak Sotik, silakan. Ya, harapannya adalah mari masyarakat Kota Purwodadi, warga Kabupaten Grobogan untuk senantiasa menjaga lingkungannya, mempertahankan lingkungannya agar kualitas udara kita, kualitas air kita, tutupan tanah kita masih bertahan sehingga kita bisa menikmati hidup jauh dari penyakit yang saat sekarang sudah muncul di era modern ini. Ya. Pak Sotik, harapannya untuk warga Grobogan? Baik, terima kasih. Harapan kami bahwa kami mengajak masyarakat untuk mencintai, kalau bahasa Jawa handharti. Artinya apa? Artinya apa yang sudah kita lakukan, pemerintah lakukan itu, maka masyarakat ikut menjaga, ikut merasa peduli bahwa inilah milik kita bersama. Karena ini dari rakyat untuk rakyat. Artinya harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ketika masyarakat bersatu dengan pemerintah daerah akan mewujudkan kota yang bersih, indah, nyaman dan nyaman investasi. Ya, pemirsa Jateng TV, khususnya warga Grobogan, jujur saja dilihat 10 tahun ke belakang Grobogan sekarang perubahannya luar biasa. Sudah ada beberapa kawasan hijau dan taman hijau seperti hutan kota, Taman Soekarno-Hatta, dan ada hutan kota yang ada di sebelah timur Polres Grobogan. Itu merupakan kepedulian dari pemerintah, khususnya leading sektor ini, Dinas Lingkungan Hidup, yang menata kawasan kota menjadi sebuah kawasan yang apik, yang indah, asri, sehingga layak menjadikan kota Adipura. Sekarang bagaimana peran masyarakat untuk mempertahankan, memelihara yang sudah didesain segitu apik dari pemerintah Kabupaten Grobogan. Itu oke, pemirsa Jateng TV dan warga Grobogan. Terima kasih bincang-bincang kita, podcast kita. Semoga Adipura tahun 2022 bisa kita raih kembali, Pak Agus, Pak Sotik ya. Dan terima kasih warga Grobogan untuk peran seteranya dalam menata kota, mempertahankan dan memelihara kawasan Grobogan yang selalu bersemi dan selalu asri. Dari ruang Dinas Lingkungan Hidup, saya Imam Suranto selaku reporter, Puji Daryana selaku kameramen, dan seluruh kru yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwe ora ketemu Cak Ayu, gawe kangen ning atiku. Tak suwun rinten lan delu mamujiku manggi ora ayu. Lapiye kena-kenae yo kene, tak anti-anti kabare. Ora esok, ora esok